la da 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 da. Ukara la 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 ba shikiara la ba ba. Shikiara la ba. Terima kasih ya Aba ya Bapa untuk hari ini. Hamba-Mu ada di sini untuk mempermuliakan nama-Mu. Engkau dahsyat, Engkau ajaib, Engkau perkasa, Engkau mulia. Tidak ada yang seperti-Mu Tuhan. Kami masih boleh bernafas, kami masih boleh sehat. Itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau hadir di tengah kami. Ambil alih semua dari awal pertengahan sampai akhir. Biarlah Engkau berada di dalam hati kami. Dan Engkau tidak pernah pergi lagi. Biarlah Engkau berbicara kepada kami tentang isi hati-Mu. Tentang apa yang sudah Engkau buat dalam kehidupanku. Supaya kami semua diberkati. Supaya kami semua selamat. Supaya kami bisa menyenangkan hati-Mu. Kami semua bisa melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk pagi siang hari ini. Hanya di dalam nama Yesus. Kita semua yang siap diberkati katakan amin. Silakan duduk. Bapak Ibu yang saya hormati di dalam Tuhan Yesus. Saya punya hobi. Hobi saya tuh memuji Tuhan. Saya seorang pengusaha, istri pengusaha. Tapi di kantor saya punya bukit doa. Bukit doa saya bangun setelah saya pulang dari Amerika. Karena saya adalah pendoa syafaat di GBI San Francisco. Saat itu Pak Johan Handoyo datang 1998. Beliau ingin mendirikan gereja dan terbentuklah tahun 1999. Pada saat beliau mengajak saya, Ibu Tina, karena saya kenal beliau dari Jakarta. Saya kan Johnny Andren Bridal dulu, ya kan? Pak Johnny ada salon, ada bridal. Pak Johan ini kan punya band namanya Disciples. Ya, saya suka panggil manggung buat pengantin saya. Jadi saya sudah punya kontak-kontakan sama Pak Johan udah lama banget. Ayo Ibu Tina bantu dong untuk gereja kami di San Francisco. Ya Pak, ya Pak. Saya pusing banget karena saat itu saya punya 4 anak. Anak saya 12 tahun, 10 tahun, 8 tahun, dan 2 tahun kurang. Enggak ada pembantu, enggak ada supir, enggak ada siapa-siapa, saya sendirian. Gimana ya jaga 4 anak tapi suruh melayani. Saya bilang iya Pak, nanti ya Pak, saya doa dulu. Padahal hati gak mau. Pusing saya sama anak 4 ya, harus masak, harus cuci baju, harus nyetir, antar sekolah, pulang sekolah. Saya sendiri udah sibuk banget, gak mungkin. Jadi tetapi ada satu panggilan, sejak gereja itu berdiri, saya itu yang sibuk jemput itu pendeta-pendeta dari Texas untuk gereja pertama. Pada saat saya menjemput mereka, suami istri ya, mereka disewakan sebuah rumah misi. Tapi waktu itu yang jemput Pak Aven, Ibu Joyce dan Pak Aven Mundisugi, yang saat ini masih ada buka gereja di sana. Saya disuruh jemput,
saya disuruh melihat mereka. Saya bilang oke. Tapi heran, saya belum pernah ketemu sama suami istri ini ya. Tapi pada saat itu saya mau nyetir. Tuhan tuh berbicara di hati saya dan audible juga. Bawa piring, bawa sendok, bawa spray. Hah? Saya bilang, ini suara siapa? Ah, salah kali ya. Masa ini mau ketemu pendeta suruh bawa piring, bawa sendok, bawa gelas, sama bawa spray. Jadi saya bingung. Enggak saya waktu itu naik Pathfinder. Saya ini kalau di sono mainnya utility car. Jor-joran kayak gitu ya. Di San Francisco saya nyetir, di sini saya takut. Saya takut sama yang macet-macet itu, tukang motor apalagi, ngeri saya. Jadi saya nyetir hanya di sana. Saya pergi ke sana dan bawa, karena itu suara 2 kali Pak. Saya udah naik ke mobil, bentak lagi pula. Bawa piring, bawa sendok, bawa gelas, bawa spray. Aduh saya kaget, saya lari turun ke bawah, saya siapin semuanya. Nah saat itu hari pertama saya ketemu beliau suami istri, Pak Richard Ibu Mili dari Texas. Saya bawa, saya ketuk pintunya, Shalom. Pastor, Pak Pastor, terima kasih Pak. Kami sudah boleh ada dengan pelayanan Bapak. Tapi saya pengen lihat Pak, boleh gak saya naik ke atas? Gitu, pengen lihat kamarnya. Saya naik ke atas, saya lihat, saya mau nangis. Karena suami istri ini tidur di kasur, gak ada spraynya, baru dibeli dari Costco. Dan gak ada piring, gak ada sendok, gak ada gelas. Jadi Tuhan tuh gak pernah salah, tepuk tangan. Tentu kita semuanya bingung, apa dasarnya Tuhan berbicara kepada kita? Betul ya? Ada orang yang bisa dengar suara Tuhan, ada orang yang gak bisa. Kenapa? Ada orang yang bisa mimpi terus, mimpi, vision dan vision. Saya adalah orang yang demikian. Mimpi gak pernah berhenti. Kejadian di depan tsunami, saya udah tahu duluan. Saya udah lihat itu tsunami datang. Dan saya bilang, saya bicara sama keluarga saya, waktu itu saya di San Francisco. Saya bilang ini, kok ada ombak besar melanda. Di mana? Dan saya dengar waktu itu Desember, benar-benar tsunami datang. Saya terheran-heran sama Tuhan. Lalu saya mulai berpikir, mungkin ada asal muasalnya. Saya adalah anak sekolah minggu umur saya 10 tahun. Saya pergi ke sekolah minggu GKI Panglima Polim Pak, di Kebayoran Baru. Saya mendengar satu guru sekolah minggu mengatakan, 1 orang saja percaya dalam 1 rumah, seisi rumah diselamatkan. Saya gak berhenti berdoa buat papa, mama saya, popo saya, kuku saya, kakak-kakak beradik saya karena 8 bersaudara. Saya berdoa terus, tapi Tuhan jawab 11 tahun kemudian. Dengan suatu peristiwa, 2 minggu sebelum Paskah. Saat itu saya guru sekolah minggu, saya sedang belajar salon-salonan Pak. Ya. Nanti saya ceritain, yaitu kalau itu 30 menit maka cukup. Ya panjang itu ceritanya, itu love story, nanti aja next season ya. Jadi saya pulang ke rumah karena disuruh berdoa buat tante saya yang kerasukan setan buta. Karena satu-satunya orang yang bisa berdoa cuma saya, dianggapnya begitu. Pulanglah saya. Saya adalah guru sekolah minggu, culun-culun aja gak ngerti. Roh Kudus apa, semua gak ngerti. Kan 1981 Pak, GBI aja belum muncul. Pak Alex Abraham juga belum ada. Jadi itu tahun 81. Saya duduk di sebelah tante saya pegang tangannya. Tuhan Yesus, Engkau menyembuhkan orang buta, Engkau menyembuhkan semua sakit penyakit. Dan ini Tuhan, tante saya Tuhan, sembuhkanlah Tuhan. Dalam nama Yesus. Gak ngerti, tiba-tiba ada sesuatu kekuatan masuk ke badan saya. Dan saya powerful dan saya tumpang tangan di atas kepalanya. Saya bilang di dalam nama Yesus keluar kok iblis keluar. Tante saya pingsan. Karena dia memang menyembah berhala. Kuan Im, Kuan Kong, Buddha semua. Ya kan? Ada sembayangannya di situ. Tapi tante saya ini suka kerasukan. Karena setiap kali itu lewat jalan Fatmawati Pak. Pinggir jalan saya.
itu setannya mampir. Jadi kalau itu naik dia ke atas atap mau bunuh diri lah, kepalanya dijedotin di tembok lah. Pokoknya dia melukai dirinya terus. Pusing. Tapi juga Kuan Im masuk, Kuan Kong masuk. Jadi dia kayak orang kasih nomor buntut gitu. Ya, bisa tanya-tanya soal nomor buntut. Nah itu terjadi buat tante saya, adeknya papa saya. Dan apa yang terjadi? Setelah itu selama 2 minggu saya dibangunkan tengah malam. Jam 2 malam saya bangun. Saya bawa Alkitab, saya bawa bolpen. Semua saya dituntun baca Alkitab satu persatu digarisin. Dan saya melihat sendiri itu huruf-huruf dari kitab perjanjian baru itu muncul ke permukaan hidup dan berbicara kepada saya. Dan itu tidak stop, berlanjut setiap malam bertahun-tahun lamanya. Sampai saya menikah dengan Pak Joni Andrian tahun 85. Lalu apa yang saya rasakan? Saya merasakan badan saya kuat luar biasa dan saya itu bikin KKR di rumah. Karena saya bikin tanda salib, saya bilang bertobatlah, akhir zaman sudah dekat. Papa, mama saya, adik saya, tante saya, semua pada nangis di lantai. Nangis. Dan saya berperang dengan tante saya yang suka kerasukan itu. Saya tahu kalau ada roh jahat masuk ke badan dia, saya akan, karena rumahnya itu berdempetan dari Vide, saya bilang di dalam nama Yesus keluar kau iblis. Jatuh lagi, pingsan lagi. Sampai suatu hari, roh Kuan Im dan Kuan Kong di badan dia, waktu itu om saya masih ada. Dia berteriak begini, pulangkan saya karena yang ada di dalam orang itu jauh lebih besar daripada saya. Tepuk tangan. Berarti Kuan Im Kuan Kong mengakui Tuhan Yesus. Dahsyat. Perjalanan saya sama Tuhan enggak berhenti. Karena mimpi demi mimpi itu terus Tuhan kasih vision. Jangan heran kalau Tuhan sudah bawa saya ke surga. Dan Tuhan sudah bawa saya ke neraka ke-7. Siapakah saya? Saya tidak belajar teologi ya. Saya bukan ahli kitab. Tapi saya punya pengalaman bersama dengan Yesus. Saya dikasih lihat tentang surga. Saat saya harus terbang, saya mendarat di sebuah bukit yang hijau, berumput, dan saya lihat sebuah gedung. Dan di situ malaikat sudah tunggu saya. Lalu dia menunjukkan kepada saya sebuah makam. Dia berkata begini, ini adalah suami daripada ibu yang akan datang ke surga. Ini fotonya si ibu, tolong kamu pegang ya, dikasih ke saya, masukin ke tas saya. Sebentar lagi ibu ini akan datang, kita akan lihat. Nama ibu itu adalah Ibu Deborah. Dan saat itu tiba-tiba seperti video klip, saya lihat Ibu Deborah lagi di rumah sakit. Sedang mengerang nyawa dan sebentar lagi dijemput malaikat Tuhan untuk datang. Setelah itu dimasukkanlah ke dalam kantong saya. Malaikat itu menyuruh saya mengikuti dia. Mari ikut saya. Dibukalah pintu. Lalu saya melihat sebuah aula. Aulanya itu dikelilingin malaikat banyak banget. Di situ. Tapi malaikat gak suruh saya ke situ, dia ajak saya ke ruangan. Dan ruangan itu panjang. Mejanya panjang sekali. Dan orang sedang berpesta. Berbaju pesta. Saya masuk, saya lihat ke jendela di ujung sana. Pemandangannya cantik luar biasa. Gak ada yang seindah itu. Lalu malaikat berkata, mari ikut saya. Saya duduk di depan seseorang. Lalu malaikat itu bilang, keluarin fotonya tadi. Coba cocokin dengan ibu yang ada di depan kamu. Sama enggak? Waktu saya lihat, yes. Ibu Deborah duduk di depan saya. Sudah dalam keadaan baik dan sehat, tepuk tangan. Dan saat itu,
malaikat itu mengajak saya lagi. Mari saya akan tunjukkan rumah di surga. Saya gak sempat mati suri. Masih hidup sehat. Tapi saya bisa diajak loh ke surga. Mari saya tunjukkan rumah di surga. Lalu rumah itu kelihatan tapi setengah jadi. Lalu ada orang sedang bertengkar di dalam bersama dengan malaikat satu lagi. Dia bilang, begini. Lalu saya tanya sama malaikat di sebelah saya. Itu orang kenapa? Kenapa dia? Oh, dia sedang bertengkar, pengen masuk rumahnya. Tapi malaikat itu bilang gak bisa, rumahnya belum jadi. Dia harus keluar dari rumah itu. Karena rumahnya gak ada atapnya, gak ada pintunya, gak ada jendelanya. Bagaimana mau ditinggalin? Jadi dia harus pergi ke tempat yang lain. Lalu malaikat di sebelah saya mengatakan kepada saya begini. Rumah di surga tidak bisa dibeli oleh uang. Rumah di surga hanya bisa dibangun dengan perbuatan-perbuatan baik kita selama kita ada di muka bumi. Dan itu menjadi bahan bangunan untuk rumah kita. Seberapa kita melakukannya dengan good effort, seberapa kerasnya kita melakukannya, perbuatan baik kita buat Tuhan, karena kita mengasihi Tuhan, itu jadi bahan bangunan rumah kita di surga. Dan saya terbangun. Waduh, jangan sampai lupa, saya tulislah semua mimpi-mimpi saya dalam sebuah buku. Banyak tulisannya. Saya belum merilis. Jadi itu. Lalu kedua, saya dibawa ke neraka. Tapi ini belum lama sih. Ke neraka itu saya dibawa 2016. Tahun 2016 ini. Saya dibawa ke neraka ke-7. Saya gak tahu neraka itu berapa layer ya. Tapi kenapa sih malaikat bilang sama saya ini neraka ke-7. Lalu waktu saya dibawa ke sana, saya lihat sebuah lubang. Lubang itu berisi air, tapi sampingnya api. Jadi saya masuk ke lubang lorong ini bersama dengan air. Dan saya tahu air itu adalah firman Tuhan. Bersama-sama dengan firman Tuhan saya turun. Baju saya basah. Waktu saya tiba di tempat yang gelap sekali, malaikat saya sudah berdiri. Saya punya satu malaikat yang selalu tuntun saya dalam mimpi dan saya ketemu dia lagi, dan dia lagi. Sepertinya memang dia adalah malaikat saya. Selalu menanti dan punya baju putih. Kamu ganti ya bajunya yang basah kamu. Ini ada 2 tempat ruang ganti. Saya buka ruang ganti yang satu isinya setan. Yang satu saya buka lagi setan juga. Aduh, dua-duanya setan. Jadi gimana? Tetap harus masuk. Saya masuk dan duduk berhadapan-hadapan dengan si setan. Tiba-tiba tembok di sebelah saya itu, ruangan itu jadi kaca. Dan saya bisa melihat keadaan neraka dan gelap itu. Tiba-tiba saya lihat semua orang, laki-laki, perempuan, tua dan muda, mereka berjalan seperti zombie. Mukanya gak ada ekspresi. Kemana mereka pergi? Mereka sedang berjalan sampai ke ujung dan akan jatuh ke dalam api. Dan saya lihat ada ranjang lewat. Dan ranjang itu ada isinya 2 laki-laki penyuka sesama jenis. Tiba-tiba tembok di sebelah saya itu menutup. Dan saya harus tetap ganti baju. Karena si setan di depan muka saya itu tetap ganti-ganti, saya tidak ada rasa takut. Tidak ada rasa gentar. Saya pegang kerah baju saya yang paling atas. Lalu kemudian tiba-tiba keluarlah huruf besar sekali dari dada saya satu persatu. Kebenaran. Bas, begitu komplit setan yang di depan saya itu pecah jadi debu. Seperti debu dan hilang. Tepuk tangan buat Tuhan. Tuhan mengatakan kepada saya, tidak ada yang bisa melawan kekuatan iblis kecuali kita kebenaran. Kebenaran dalam pikiran, kebenaran memakai mata,
kebenaran dalam berbicara, kebenaran dalam hati, kebenaran dalam berbuat tangan, kebenaran dalam melangkah. Itu yang akan mengalahkan si iblis. Sehingga hidup kita bisa berharga di mata Tuhan. Lalu saya bertanya, siapa orang-orang yang lagi lewat itu siapa? Banyak banget. Tuhan berkata kepada saya, mereka adalah orang-orang yang masih hidup, tapi jiwanya sedang menuju ke neraka. Saat itu malaikat memanggil saya dan memakaikan saya sepatu. Dan saya lihat sepatu saya berwarna perak. Dia membetulkan, dia yang jongkok, bukan saya yang jongkok, malaikat jongkok. Pakaian saya sepatu, dibetulkan sepatunya. Lalu saya tanya, kenapa saya harus pakai sepatu ini, sepatu perak ini? Dia bilang, engkau harus melangkah untuk menyelamatkan mereka semua yang sedang berada di neraka ketujuh. Setelah itu Tuhan kasih mimpi saya untuk membuka pintu penjara. 2016 November. Saya tidak pernah ke penjara. Mikir juga enggak, kan saya istri pengusaha. Takut tuh sama orang yang tatoan ya Pak ya. Narapidana. Lalu Tuhan bilang buka pintu penjara. Dalam mimpi saya harus buka. Dan mereka yang ada di dalam seperti binatang keluar satu-satu. Itu menjadi orang yang normal. Di 2 kaki dan bajunya bersih. Baju semua jadi orang benar. Saya bilang Tuhan saya gak pernah ke penjara. Gimana caranya? Aku gak ngerti. Januari 2017 saya pergi melayani di tempat Pak Timotius Hardono. Saya ketemu dengan Ibu Janet dan Pak Pramono di situ melayani di penjara dengan Yayasan Kidung Agung. Mari Ibu gabung sama saya aja. Ya udah kalau gitu Januari saya ikut. Saya nggak pernah. Saya bawa tim musik saya, tim doa saya bersama-sama kita ke penjara. Saya melayani penjara 2017 sampai sekarang. Cipinang narkoba, kriminal, Lapas Salemba, kriminal narkoba, Pondok Bambu. Dan saya ke penjara yang di Medan. Dan saya tidak takut sama mereka. Kenapa? Karena Tuhan yang suruh. Tentunya Bapak Ibu bingung. Ibu Tina kan istri pengusaha ya. Pak Joni Andrian itu terkenal, pasti duitnya banyak. Tadi Bapak bilang tentang pilihan, betul ya? Tentang pilihan. Saya ingin sharing, apa sih yang menyebabkan saya berubah seperti itu? Hal yang pertama, tentang menyangkal diri kita. Setuju ya Pak ya? Oke. Markus 8 ayat 34 dan 35 mengatakan begini. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Saya pegang 2 ayat ini. Bukan apa yang aku suka, tapi apa yang Bapa suka. Aku tidak pakai fasilitas dari suamiku. Dengan semua sosialita yang menjadi teman-teman saya. Saya tidak pergi ke sana. Dan saya tidak pernah datang ke undangan mereka. Tapi saya pilih, Tuhan pimpin saya untuk kunjungin penjara demi penjara. Sampai tahun ini adalah tahun ke-6 saya melayani. Dan saya tidak pernah menyesal. Karena kaki saya melangkah ke tempat yang benar. Mulut saya pakai untuk yang benar. Pada saat saya sampaikan tentang neraka ketujuh, mereka semua menjerit. Dan mereka semua bertobat. Nangis, tergeletak semua di lantai. Tidak ada yang mau jamah mereka. Tapi saya tumpang tangan sama mereka. Saya berkatin mereka.
Mereka dilepaskan dari ikatan-ikatan dosa belenggu mereka dan ikatan iblis. Salah satu dari lapas Salemba ikut saya. Sekolah teologi sudah semester 5. Dia jadi pegawai saya. Itu dari Salemba. Berarti benar. Dia jadi orang benar. Tepuk tangan buat Tuhan. Hal yang pertama adalah menyangkal diri. Saya tidak pilih yang enak. Saya pilih untuk ikut Tuhan. Saya korbankan semua waktu saya. Cuma buat Tuhan. Saya dirikan bukit doa. Setiap 2 minggu saya di kantor. Dulu ada persekutuan tiap minggu. Saya pilih untuk Tuhan. Lalu apalagi sangkal diri saya? Sangkal diri saya adalah memberi waktu yang paling banyak buat Tuhan. Saya punya waktu untuk pergi ke salon. Salon saya banyak banget. Mau ganti cat tiap hari bisa. Mau manicure, pedicure, krembat pun bisa. Tapi semua tidak kulakukan. Saya memilih duduk di bawah kaki Tuhan. Saya punya kebiasaan. Saya kasih 100 menit saya setiap hari buat Tuhan. Ngapain saya? Saya jalan keliling rumah saya memuji Tuhan. Saya bilang, Engkau dahsyat, Engkau ajaib. Engkau Yahweh Rafa, Yahweh Jireh, Engkau Yahweh Nisi, Engkau Yahweh El Shaddai, Engkau Yahweh Shalom. Aku menyembahmu ya Aba ya Bapa. Tidak ada Allah seperti Engkau. Hanya satu-satunya yang kusembah. Hanya Engkau Tuhan. Dan saya lakukan setiap hari. Saya menyembah Dia. Saya nyanyi memuji Dia. Saya berdoa buat bangsa-bangsa. Gak ada satu yang lewat. 5 benua dan kota-kotanya. Kepala negara. Saya hampiri. Berapa lama saya berdoa? Sejak tahun 2000. Tuhan sudah menyuruh saya untuk berdoa buat China. Tahun 2000 Pak. China belum ada kegerakan. Tapi saya gak ngerti. Tapi saya berdua, anak saya berdoa buat China. Karena satu kota demi satu kota Tuhan taruh. Saya berdoa buat Ukraina udah lama. Saya Korea Utara, Korea Selatan. Untuk persatuan mereka. Tuhan kasih tahu satu-satu. Waktu saya dikasih Tuhan untuk berdoa buat Jepang. Supaya dihancurkan tentang ideologi mereka. Tentang semua ilmu pengetahuan mereka. Itu terjadi Fukushima. Hancurkan. Tuhan spesifik kasih pokok doa buat saya. Karena apa? Karena saya pakai HP di hati saya dengan benar. Karena saat saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya sudah punya alat komunikasi. Paling canggih, bukan 5G, selangit satelitnya. Kenapa saya gak mau pakai? Handphone saya sudah ada, paling canggih. Kedua, saya harus cas baterainya setiap hari. Karena percuma, canggih, sudah ada satelit, HP-nya gak ada baterainya. Engkau gak pernah dengar suara Tuhan. Engkau tidak pernah tahu tentang visi Tuhan. Jadi jangan pernah salahin Tuhan. Kenapa aku udah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun melayani Tuhan kok gak pernah dengar suara Tuhan. Tuhan bilang, periksa. Jangan-jangan ada yang salah sama diri kita. Kita belum pernah dicas baterainya. Karena kita gak mau kasih waktu buat Tuhan. Kita sibuk sama diri kita. Kita sibuk dengan handphone kita. Kita sibuk dengan Instagram, Facebook kita. Kita sibuk sama TikTok kita yang harus diupdate setiap hari. Saya gak punya semua loh. Saya tidak punya Facebook, saya tidak punya Instagram, saya tidak punya TikTok. Karena saya tidak mau buang waktu saya untuk hal-hal yang tidak penting. Karena yang paling penting menurut saya adalah cas baterainya dulu. Sampai pol. Karena apa? Kalau engkau tidak menyembah, Roh Kudus gak akan mengalir. Jadi jangan pernah salahin. Tuhan gak pernah
dengar doa kita atau tidak pernah kasih semangat sama kita. Kenapa aku jadi Kristen begini-begini aja, udah lama begini terus. Bahkan seperti kapal selam, ntar up, ntar down, ntar up, ntar down, ntar nyelam lagi, ntar naik lagi. Tuhan gak akan pernah kasih kita kayak gitu. Masa iya kita Kristen kapal selam? Memalukan. Tuhan bilang enggak. You are the great warriors. When you are the great warriors, I will train you. I will push you to the limit. Menangkan jiwa-jiwa. Menangkan jiwa-jiwa. Asal engkau mau ikut aturannya. Tuhan punya aturan. Punya kedisiplinan. Punya syarat. Seperti sebuah kerajaan. Seorang raja punya anak tunggal. Tapi raja bilang gak cukup. Kotaku terlalu banyak. Aku perlu orang lain untuk memerintah. Dibuatlah sayembara. Siapa aja boleh daftar. Banyak yang daftar. Tapi sudah daftar ada meja persyaratan di sebelah. Syaratnya adalah kalau kamu mau jadi ahli waris ke anak raja ini, engkau harus 1. Tidak boleh bawa kehidupanmu yang lama. 2. Ikutin aturan. Peraturan-peraturan kerajaan. Pendidikan kerajaan. Kedisiplinan kerajaan. Dan ikutin cara hidup dari anak tunggal raja. Satu-satunya. Tiap hari ikutin. Bisa gak? Semua satu-satu keluar. Karena susah. Karena mereka masih pengen pegang hidupnya yang lama. Masih senang hobinya. Masih suka kesukaannya. Jadi satu-satu keluar. Gak mau dididik. Begitu yang seleksi sedikit. Kan banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Betul ya Bapak Ibu? Tapi di dalam pemilihan dan trainingannya. Ada yang sukses, ada yang enggak. Ada yang disiplin, ada yang enggak. Ada yang suka-suka gue. Hari ini gue ikut, besok gue enggak. Tapi enggak bisa. Tuhan bilang yes. Kalau ikutin 100% exactly the same. You will be the king. Kalau mau jadi king, kamu harus ikutin trainingnya king. Cara hidupnya king. Bukan orang gampangan di luar. Cara hidup kerajaan. Hidupmu benar, pikiranmu benar, matamu benar, mulutmu benar. Baru Tuhan kasih power. Sehingga engkau bisa memerintah. Bukankah kita kayak gitu? Lalu hal kedua yang menginspirasi saya. Tentang Tuhan Yesus. Yang mengajar dan menyembuhkan orang. Matius 4 ayat 24 dan 23. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah. Serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersedialah berita tentang dia di seluruh Syria. Dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya. Menderita berbagai penyakit dan sengsara yang kerasukan, sakit ayan, lumpuh. Dan Yesus menyembuhkan mereka. Saya terinspirasi. Jadi saya itu menginjil kemana-mana. Saya ketokin pintu rumah tetangga. Saat itu saya belum mengerti tentang ayat ini. Tetapi umur saya masih 20 tahun. Saya bawa tas kosmetik, saya ketok rumah tetangga saya satu-satu. Jim, mau gak facial gratis Jim? Oh ibu-ibu kalau dengar yang gratis, buka pintu cepet-cepet. Saya pijit-pijit mukanya. Waktu pijit-pijit buka, Jim. Terima Yesus Jim. Siapa itu Yesus? Yesus itu Tuhan, penyelamat. Kalau Jim percaya sama Yesus, Jim pasti selamat. 1980 Pak. Belum kedengaran yang namanya KKR sama Roh Kudus ya Pak. Siapa yang ngajarin saya di hati? Kalau bukan sendiri Tuhan yang turun tangan. Saya sudah mempunyai cinta yang besar sama Tuhan. Saya melakukan buat Tuhan. Saya ngajar sekolah minggu. Di rumah saya ada 4 mobil.
Tapi saya selalu pakai bemo, mikrored. Saya pakai kendaraan umum. Saya tidak mau pakai fasilitas keluarga saya. Karena saya merasa malu. Saya bilang, Tuhan, bersusah-susah dulu, bersenang-senang kemudian. Saya ingin memberi yang terbaik. Umur saya 17, 1977. Ada KKR di Gelora Senayan. Saya nggak tahu waktu itu saatnya hamba Tuhan siapa ya. Tapi dikelilingin untuk persembahan. Saya punya uang jajan 1 minggu. Saya masukin semua ke situ. Saya tuh kalau di Tarakanita Pulau Raya. 1 minggu saya puasa, minum air putih, nggak jajan. Saya belajar mengasihi Tuhan, menyangkal diri. Dan melihat contoh daripada Tuhan Yesus sendiri. Lalu menginjil saya sudah lakukan. Lalu bilang, Tuhan menyembuhkan penyakit. Saya bilang, apa sih? Ternyata orang-orang yang sakit jiwa, orang-orang yang mental health, orang-orang yang pengen curhat. Itu yang kita doain. Dan saya benar, saya doain juga yang sakit. Saya punya pegawai banyak. Waduh, saya bingung dia sakit apa ya. Aduh, borokannya gede banget di tangan, di kaki lagi. Dibilang, Ibu, saya sudah muti, saya sudah ke dukun, saya sudah ke Pak Haji, nggak sembuh. Saya udah setahun begini. Saya sakit apa, Bu? Saya juga kagak tahu. Tapi Ibu pegang tangan saya. Ibu mau nggak doain saya, Bu? Doain saya, Bu. Saya bilang boleh. Saya kan ada doa. Tapi kamu berdiri di tengah. Kamu mau nggak sampai saya selesai? Dibilang saya mau. Ini orang Kedar loh, orang Kedar. Berdiri di tengah. Kita keliling, kita nyanyi memuji Tuhan, kita berdoa udah selesai. Selesainya saya cuma punya body oil, ya baby oil. Saya urapin pinggirnya saja. Cuk-cuk, karena itu korengnya besar segini. Saya bilang, Tuhan sembuhkan, Tuhan sembuhkan. Lalu saya sudah berdoa. Karena kita kan suka meeting. 1 minggu kemudian ada yang bisik sama saya. Bu, korengnya tambah besar. Hah? Mati deh. Saya lari ke kamar mandi buru-buru. Saya berdoa. Tuhan, aku kan disuruh berdoa untuk menyembuhkan. Tapi kan dokternya bukan aku. Dokternya adalah Engkau. Jadi aku melakukan bagianku untuk berdoa. Tapi urusan menyembuhkan itu urusan-Mu Tuhan. Jangan permalukan aku Tuhan. Sembuhkan dia. Ternyata itu kalau koreng mau kering emang gede dulu ya. Naik dia ke atas. Sembuh. Dan itu sudah 10 tahun lamanya. Tepuk tangan buat Tuhan. Saya gak pernah tolak. Mau Kedar kek, pegawai saya gak punya anak, minta didoain. Dapat anak 2 sekarang. Berbagai penyakit, kesengsaraan, kesusahan. Silakan. Yang kerasukan, yang autism didoain bertahun-tahun. Sekarang sudah berkeluarga, punya anak dan ngomongnya bener. Tepuk tangan lagi. Ketiga, saya mendapatkan inspirasi dari Tuhan Yesus tentang hal berdoa. Matius 26, 36, 40, 42, 44 berkata begini. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya itu, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Seberapa banyak dari kita yang menghabiskan waktu kita setiap hari untuk berdoa. Bukan buat diri kita.
tapi buat orang lain. Dan itu saya sudah lakukan sejak tahun 2000. Sudah 22 tahun lamanya saya adalah pendoa bangsa-bangsa. Dan saya tidak pernah absen. Saya tidak akan pernah absen. Karena inspirasi saya Tuhan Yesus aja, yang namanya Tuhan aja berdoa. Kenapa kita? Siapakah kita? Sampai engkau tidak mau berdoa. Pantesan aja sampai sekarang engkau begini-begini aja. Pantesan aja engkau tidak pernah berkembang. Pantesan aja engkau loyo. Rohmu tidak berkobar-kobar. Engkau tidak punya fire. Karena engkau biasa-biasa saja. Tidak ada effort yang engkau berikan buat Tuhan. Tidak ada sesuatu yang namanya excellent spirit yang kau mau tunjukkan kepada Tuhan. Sehingga Tuhan bangga sama engkau. Saya melatih tubuh saya sehat. 8 kilometer setiap hari. Sambil berdoa. Memuji dan menyembah. Dan gak stop. Semanapun ku pergi, pasti ku lakukan. Disiplin. Ikutin peraturan kerajaan surga. Supaya engkau bisa ikut memerintah. Supaya kita bangkit. Kita jadi pemenang. Saya gak mau jadi biasa-biasa saja. Di bukit doa saya, gak banyak orangnya Pak. 24. Tapi sebagian udah pada pergi ke Riau, buka gereja sudah 3. Pergi ke Kalimantan, buka gereja udah 2. Yang ada buka gereja di Pulau Gebang. Melayani jadi hamba Tuhan. Mempunyai api yang sama. Dimulai dari mana? Berdoa. 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 Lalu yang terakhir, saya dapat inspirasi dari Tuhan. Tuhan Yesus suka bernubuat tentang akhir zaman. Dia suka bersaksi tentang dirinya. Yohanes 10 ayat 9. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan akan masuk dan keluar menemukan padang rumput. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan memberikan saya penerangan dalam sebuah ilustrasi. Ngapain Tuhan selama disalib harus 3 hari lagi baru bangkit? Gak langsung bangkit. Ternyata Tuhan memberikan saya suatu ilustrasi. Tuhan Yesus harus turun ke neraka dan mengambil kunci kerajaan maut. Serah terima kunci kerajaan maut dari iblis. Diminta kuncinya. Iblis, serahkan kuncinya. Kasih sama aku. Di neraka yang tadinya tidak ada jalan, Tuhan bikin jalan. Dari tubuh dan darahnya. Lalu dia katakan, akulah pintu. Dia membuat pintu. Baru setelah itu dibuka, baru ada surga di sana. Beberapa orang yang mati suri mengatakan mereka turun ke tempat yang gelap dulu. Setelah itu dijemput sama malaikat. Diapit melewati sebuah jalan yang cuma cukup 3 orang. Orang yang mati di tengah, kanan kiri malaikat, melewati jalan yang sempit, lurus jauh banget. Dan di sana ujungnya adalah pintu. Dan di bawah jalan itu adalah api. Maukah kita tahu bahwa sebetulnya kita semuanya harusnya mati. Tapi Tuhan Yesus membuat jalan dan pintu. Dan pintu itu adalah tempat keselamatan kita. Bagaimana kita harus bisa hidup berkenan di hati Tuhan. Tuhan Yesus selalu bernubuat tentang rumah di surga. Rumah Bapa. Aku pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat tinggal bagimu. Pasti ada rumah.
Nggak mungkin Tuhan Yesus bohong. Aku akan datang kembali. Dan aku akan mengajak engkau untuk memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun. Betul ya Pak? Orang-orang yang menang akan memerintah. Siapakah mereka? Mereka adalah kita semua yang ada di sini. Tepuk tangan. Hidup saya hanya dipenuhi oleh satu. Yaitu cinta Tuhan mati-matian. Gak ada yang lebih lagi daripada itu. Mati-matian. Yang kedua, mengasihi sesama dengan segenap hati, segenap jiwa. Melayani orang-orang tua saya, saudara saya, ipar saya. Hadir bersama saya ini ibu mertua saya. Pak Joni punya ibu. Oma Yosefina, 84 tahun. Ikut pelayanan nama saya kemana aja. Naik 4 tangga, lantai 4, lantai 3 naik dia. Karena ada roh yang besar. Ada api di dalam dadanya. Oma tahun 2003 stroke. Setengah badan lumpuh. Tapi Oma bisa pulih. Kenapa? Karena dari doa yang tidak pernah berkesudahan. Oma cinta Tuhan. Oma kuat, Oma sehat. Itu yang terjadi. Orang bilang susah. Bisa akur sama mertuanya. Ini mah lebih daripada lepet. Nempel kemana-mana. Kalau saya nggak ajak kemana, kok hari ini kita nggak hang out? Coba. Bisa telepon saya. Kenapa kita nggak hang out? Karena saya berikan waktu saya untuk setiap minggu makan bersama mama saya yang usia 88. Sehat. Sama ipar saya, Bu Lucy. Sama kakak saya. Jadi kita punya kebiasaan untuk kumpul bersama. Dan tiap minggu saya pasti ke rumah mama saya dan berdoa di sana. Besok saya akan berdoa lagi. Mesbahnya selalu ada. Jangan kita sia-siakan kesempatan kita, Bapak Ibu. Hidup kita singkat. Seberapa yang kita mau berikan kepada Tuhan? Tergantung daripada effortmu. Apakah kita memilih untuk kesenangan kita? Apakah kita memilih untuk menyenangkan Tuhan? Menyenangkan Tuhan berarti menyangkal dirimu dan mengikut salib. Memang tidak enak, tapi saya tidak pernah pilih enak. Saya ikut pelayanan, kemana saja aku pergi. Saya bukan pendeta. Tapi jadwal sebulan lebih daripada 4-5 kali. Tiap minggu saya kerjanya cuma keliling khotbah di mana-mana. Sampai di pinggir sungai pun aku pergi. Ya. Aku pergi. Kemana saja aku pergi ya. Iya. Sama Pak Miki kemarin. Yang di Cakung. Aku pergi juga. Kemana aja. Saya tidak dibatasi oleh denominasi. Saya bebas. Saya bisa ke GKI, saya GPDI, saya GBI. Kemana aja aku pergi. Tidak ada yang bisa CMC. Jadi, tepuk tangan buat Tuhan. Karena gereja adalah tubuh Kristus. Dia adalah kepala dan kita tubuhnya. Tidak bisa dibagi. Enggak ada yang bilang, kaki. Lu kan di bawah, gua di atas nih tangan, lebih penting daripada kaki. Coba aja bilang, kamu gak penting. Kata siapa gak penting? Semua penting. Tuhan Yesus akan menangis kalau dia tahu bahwa saring gontok-gontokan di antara kita. Dan merasa lebih benar. Karena Tuhan Yesus berkata, siapakah yang paling tinggi? Siapakah yang mau diangkat? Siapakah yang akan duduk di sebelah kananku? Mereka yang melayani dan menjadi hamba buat yang lain. Itulah panggilan kita. Panggilan Bapak Ibu. Kita bukan jadi pemimpin. Kita jangan jadi sok pemimpin. Tapi justru kita adalah contoh dan teladan. Gimana kita bisa kolaborasi dengan orang lain. Yang notaben musuhin kita. Tapi kita kasih fasilitas. Kita bantuin untuk semuanya.
Karena bukan lu yang lebih penting atau gue. Yang penting Tuhan Yesus yang utama. Karena menyangkal dirinya dan memikul salib adalah mengalahkan keegoan diri sendiri untuk mengangkat dirinya tinggi-tinggi. Tetapi Tuhan berkata, biarlah Tuhan yang ditinggikan, kita yang kecil. Dia semakin tinggi, dia semakin besar, kita semakin kecil. Supaya kita semuanya bisa masuk surga. Supaya nama kita dicatat. Supaya kita bersuka cita. Sama seperti Tuhan Yesus bersuka cita. Kita semua duduk di atas tahtanya. Karena Tuhan Yesus berkata begini. Barang siapa menang, ia akan kududukan di atas tahtaku. Sebagaimana juga aku menang dan aku didudukan di atas tahta Bapa-Ku. Karena aku ada di dalammu, engkau ada di dalamku, dan kita semua ada di dalam Bapa. Kita semua adalah satu. Jangan pernah kita sia-siakan statement Tuhan. Engkau adalah Yesus kecil. Mulutmu menghakimu. Apakah mulutmu sama seperti Yesus? Matamu menjadi mata Yesus. Apakah sudah engkau penuh dengan belas kasihan? Apakah hatimu penuh pengampunan sama seperti Tuhan Yesus yang mengampuni semua manusia, pembunuh sekalipun? Saulus yang menjadi Petrus diampuni. Apakah hati kita demikian? Biarlah hari ini kita mempunyai perenungan dari sharing kehidupan saya hari ini. Nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita bangkit berdiri. Di sini bersama kami, Engkau ada di sini, Engkau menjamah kami, Engkau ada di sini di hati kami. Tiara lambo, tiara lambo, tiara
sini. Pakai kami semua menjadi hamba-hambamu, hamba yang mengasihimu, hamba yang sungguh-sungguh serius memberikan jiwa dan raga buat Engkau, memberikan yang terbaik buat Engkau. Hidup adalah keuntungan. Kalau aku hidup buat Engkau. Kalau aku mati, itu sebuah keuntungan. Hiralalaba shikiralalaba. Hiralamo. We praise you, Lord. We glorify your name. We magnify your name. You are the King of the King. You are the Lord of the Lord. You are my Jesus. There is no one like you, Lord. 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 You are my Jesus. You are my Jesus. You are my Savior. Oh, oh, haleluya. Kami percaya ya Aba ya Bapa, sharing hidup hambamu tidak akan pernah hilang, menjadi inspirasi dan motivasi supaya kami semua sama. Kami boleh melayanimu, mengasihimu dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap kekuatan dan segenap akal budi kami, dan mengasihi sesama kami manusia seperti diri sendiri. Kau berkati Ketua Umum Bapak Gunadi berserta dengan wakil dan seluruh hamba-hamba Tuhan. Dari seluruh hamba-hamba dari CMC yang hadir di tengah-tengah kami hari ini. Jamah satu persatu. Mereka akan menjadi orang-orang yang berbeda. Amen. Mereka mengerti akan panggilan hidup mereka. Dan kami percaya inilah permulaan yang baru. Tuhan beracara, Tuhan jamah, Tuhan pasti lakukan sesuatu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, meteraikan dalam hati kami semua, supaya kami memegangnya erat-erat, dan kami akan persembahkan bagimu Tuhan. Terima kasih, hamba-Mu selesai berbicara, tapi Roh Kudus tidak akan pernah selesai. Engkau akan terus berbicara. Nama Tuhan saja dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang sudah diberkati katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali.